Identitasnya ada. CV-nya ada. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Anang Iskandar, SIK, SHMH. Lahir di Mojokerto 18 Mei 58. 58. Benar ya? Alamat? Jalan Haji Idrus, Duarawangi, nomor 51A. Jalan Haji Idrus. Jalan Jati Haji Idrus 2, Romawi 51A, Jati Kramat, Jati AC, Bekasi. Bekasi ya. Kemudian agama Islam. Agama Islam. Saudara di sini diajukan sebagai ahli. Terakhir bukannya doktor dari Universitas ya Pak ya? Ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak. Ada. Saudara disumpah sebagai ahli, silakan berdiri. Silakan berdiri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli sebagai dalam ahli perkara ini dalam perkara akan ini memberikan akan memberikan pendapat pendapat tentang soal tentang soal soal yang sesuai dikemukakan dengan keahlian saya, sesuai keahlian saya, ilmu pengetahuan saya ilmu pengetahuan dengan saya sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Ahli hukum narkotika sekaligus ahli hukum pidana, majelis. Iya, majelis. Terima kasih majelis. Selamat sore, Bapak ahli. Sebelum kami mengajukan pertanyaan sebagai penasihat hukum, kami mau menceritakan sesuatu, namun ini ada kaitan dengan pertanyaan. Apakah jika si A membeli barang jenis narkotika kepada si B, menurut pendapat ahli, pasal 114 mengenai yang sering digunakan kepada para pengedar dengan memiliki unsur membeli dan menerima, apakah itu bisa diterapkan kepada si A yang membeli kepada si B? Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini tidak bisa diterapkan karena Undang-Undang Narkotika mengenal tindak pidana narkotika itu berdasarkan kepemilikan dan tujuan kepemilikan. Satu, kepemilikan dengan tujuan untuk dikonsumsi disebut penyalahguna. Siap. Kemudian satu pasal lagi yaitu pasal 111 dan 113 adalah kepemilikannya untuk diperjualbelikan, dan ini diperuntukkan bagi pelaku penyedia narkotika. Kemudian kalau pasal 113 itu diperuntukkan bagi pedagang perantara narkotika. Pasal 114 diperuntukkan bagi produsen, pengimpor dan pengekspor narkotika. Pasal 115 itu diperuntukkan bagi transporter
kurir, dan lain-lain. Pasal 116 itu bagi kepemilikan narkotika untuk digunakan memaksa orang lain supaya menggunakan narkotika. Jadi ada 6 kejahatan narkotika. Satu namanya penyalahguna, diatur pasal 127 ayat 1, dan lainnya adalah pengedar dengan kriteria yang tadi saya sampaikan. Namun bagaimana pendapat ahli jika seseorang yang tadi saya sampaikan membeli narkotika namun oleh aparat penegak hukum tetap dikenakan pasal tersebut? Tergantung dari pertanyaan selanjutnya. Kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi itu unsurnya kepemilikan adalah membeli, menguasai narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi. Itu yang dimaksud pasal 127 ayat 1. Pasal yang lain kalau kepemilikan tujuan untuk diperjualbelikan namanya pengedar. Ya, pasal-pasal tadi saya sebutkan. Jadi tidak bisa perkara membeli narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau bagi diri sendiri itu dikenakan pasal-pasal yang diperuntukkan bagi pengedar. Tidak boleh dituntut secara kumulatif, subsidiaritas ataupun alternatif. Karena undang-undang narkotika tujuannya jelas mengatur berdasar pasal 4C dan D, yaitu memberantas peredaran narkotika dan perkursor narkotika, dan menjamin penyalahguna mendapatkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jadi kalau dia penyalahguna atau pecandu, maka negara menjamin penyalahguna dan pecandu mendapatkan upaya rehabilitasi. Upaya rehabilitasi yang diatur oleh undang-undang itu ada 2 cara. Yang satu dengan cara melalui kewajiban penyalahguna atau pecandu untuk melaporkan ke IPBR untuk mendapatkan rehabilitasi. Kewajiban kedua melalui keputusan hakim. Hakim wajib memutus perkara narkotika yang terbukti atau dapat dibuktikan sebagai penyalahguna atau pecandu. Terima kasih ahli. Selanjutnya dari rangkaian cerita tadi, apakah dari si A membeli ke si B, namun ternyata ini si B membeli lagi kepada si C, apakah ketika si B dituntut tindak pidana narkotika, si A ini bisa dikategorikan ikut serta melakukan narkotika bersama si B atau seperti apa menurut pendapat ahli? Keikutsertaan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri. Keikutsertaan tidak dikenal di undang-undang narkotika terhadap penyalahguna dan pecandu. Kalau keikutsertaan menggunakan narkotika itu ada di dalam undang-undang narkotika. Tapi kalau keikutsertaan ataupun percobaan menggunakan narkotika tidak dikenal dalam undang-undang. Baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya saudara ahli, dari penjelasan tadi, ketika si A membeli kepada si B untuk saya lanjutkan bahwa dia akan gunakan secara pribadi untuk dikonsumsi secara pribadi, di mana dia itu si A itu sebagai ketergantungan obat-obatan terlarang. Menurut pendapat ahli, penerapan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu seperti apa bagi orang tersebut? Bagi penyalahguna, orang yang membeli narkotika untuk dikonsumsi, penerapan pasal berdasar Undang-Undang Narkotika hanya dapat dituntut dan didakwa pasal tunggal, yaitu pasal 127 ayat 1. Tidak bisa dituntut secara kumulatif, alternatif maupun subsidiaritas
dengan pasal yang diperuntukkan bagi pengedar. Baik, terima kasih Saudara Ahli. Selanjutnya, berdasarkan SEMA Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 dan SEMA Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2015, di sana untuk SEMA nomor 1 tahun 2003 di sana disebutkan apabila seseorang dituntut untuk perkara narkotika, apabila seorang dituntut dengan pasal 114, namun dalam fakta persidangan dia adalah perkara narkotika, hakim atau majelis hakim diberikan kewenangan untuk memutus dengan pidana khusus. Begitu dengan SEMA nomor 4 tahun 2015 di Kamar Pidana mengenai narkotika, apabila penuntut umum mengajukan tuntutan kepada seseorang terkait dengan pasal 111 dan 112, namun dalam fakta persidangan ditemukan bukti bahwa yang bersangkutan adalah pecandu atau pengguna narkotika, majelis hakim dapat memutus dengan pidana khusus. Berarti secara tidak langsung SEMA itu menuntut tetap ada ketentuan pidana yang mengatur bagi para pecandu narkotika. Bagaimana menurut pendapat ahli jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai tentang narkotika? Terima kasih. Pertanyaan ini memang agak tidak sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agungnya ya. Jadi kalau kita baca surat edaran Mahkamah Agungnya itu bahwa apabila hakim dalam memutus perkara narkotika, terdakwa dituntut dengan pasal 114, 112 atau 111, sedangkan pasal 127 tidak dituntut, tidak didakwakan, maka hakim dapat memutus, apakah kalimatnya hakim dapat memutus berdasarkan dakwaan jaksa. Nah, berdasarkan dakwaan jaksa ini bertentangan dengan undang-undang narkotika. Kalau memang terdakwa terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, apalagi kalau terdakwa dilakukan asesmen dan terbukti sebagai pecandu, maka hakim hukumnya wajib menggunakan kewenangan rehabilitatif hakim berdasarkan pasal 103, yaitu apabila terdakwa terbukti bersalah, maka hakim memutus yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Bila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, maka hakim wajib